warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Sudrajat. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Malang, di mana di kegiatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran ujian kinerja atau UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 di SDN 1 Betet. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 dan pembelajaran ke-1. Ini adalah formulir saya, formulir pendaftaran uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Selamat siang. Ada yang sakit? Bacaan dulu. Atar. Widya. Ada yang sakit? Siapa? Abdul Rahman ya. Baik, berarti yang sakit satu yang masuk 25 anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan yang berangkat paling pagi tadi untuk menyiapkan kelasnya. Siapa yang berangkat paling pagi? Ayo, Atta, silakan disiapkan. Berdoa dalam hati. Betul, siap. Dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, jadi berdoa sebelum belajar itu biar apa? Biar lancar dan biar tenang pikirannya, biar dikabulkan oleh Allah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri. Baik, kita hitung 1, 2, 3, nanti menyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah setelah menganalisis hubungan antar komponen dan jaring makanan di layar proyektor ini nanti, kalian dapat mengaitkan hubungan antar komponen ekosistem dengan ini. Setelah menyusun kalimat utama dan pendukung, kalian dapat membuktikan perbedaan sama utama dan sama pendukung dan benar. Ayo anak-anak, sekarang sebelum kalian mengerjakan, saya akan menampilkan suatu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ketiga gambar ini adalah gambar simbiosis. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang simbiosis. Coba dilihat, yang pertama ini adalah gambar simbiosis apa? Ya, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Kemudian, apa simbiosis pada gambar yang kedua? Ya, yang kedua ini adalah simbiosis komensalisme. Dan siapa yang tahu yang ketiga ini simbiosis apa? Ya, yang ketiga ini adalah simbiosis parasitisme. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem.
Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Coba sekarang dilihat rantai makanan berikut ini. Nah, di sini pertama kita mulai dari tumbuhan hijau, ya, atau di sini ada rumput. Tumbuhan hijau ini atau produsen ini dimakan oleh tikus. Berarti tumbuhan menjadi sumber energi bagi tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Berarti tikus menjadi sumber energinya ular. Ular ini dimakan oleh elang. Berarti ular ini menjadi sumber energi bagi elang. Elang ini sudah tidak ada yang memangsa. Berarti ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Dan hasil penguraiannya akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Nah, di sini bisa terlihat hubungan ketergantungan antar makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan juga pemangsa yang sama. Sekarang, coba kalian lihat makhluk hidup berikut ini. Ya, di sini ada padi, ada pohon, belalang, tikus, ulat, ayam, katak, ular, dan juga elang. Nah, kita coba dari produsen di sini adalah padi. Padi ini akan menjadi sumber makanan bagi belalang dan juga sumber makanan bagi tikus. Kemudian, pohon. Pohon ini akan menjadi sumber makanan bagi belalang dan juga bagi ulat. Kemudian tikus. Tikus bisa menjadi sumber makanan bagi ular dan juga bagi elang. Kemudian belalang dan ulat, kedua hewan ini menjadi sumber makanan bagi katak dan juga bagi ayam. Katak akan menjadi sumber makanan bagi ular dan bagi elang. Ayam menjadi sumber makanan bagi elang dan ular menjadi sumber makanan bagi elang. Nah, bisa kalian lihat ya di sini terdapat satu sumber makanan tapi untuk beberapa mangsa ya. Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi bisa terbentuk lebih dari satu rantai makanan. Jadi saling berhubungan antara rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lain. Kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang coba perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Kita pakai tumbuhan dan hewan yang tadi ya. Di sini ada pohon. Pohon ini dimakan oleh ulat. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat kemudian dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Nah, kemudian selain dimakan oleh elang, ayam juga bisa dimakan oleh ular. Jadi urutannya bisa pohon, ulat, ayam, elang, bisa juga pohon, ulat, ayam, ular. Kemudian pohon juga dimakan oleh belalang ya, daun-daunnya. Belalang ini dimakan oleh ayam. Pohon, belalang, ayam, elang, atau pohon, belalang, ayam, ular. Selain itu, belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang atau bisa juga katak dimakan oleh ular. Berarti urutannya bisa begini. Pohon, belalang, katak, elang, atau pohon, belalang, katak, ular. Kemudian pada padi. Padi di sini dimakan juga oleh belalang. Nah, tadi padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam kemudian dimakan oleh elang. Bisa juga padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Atau padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh elang.
Kemudian padi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular ini dimakan oleh elang. Nah, bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti jaring-jaring ya. Oleh karena itu, beberapa rantai makanan yang dijadikan satu seperti ini dan saling berkaitan satu sama lain itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, coba kalian perhatikan jaring-jaring makanan yang tadi ya. Nah, di sini adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Coba sekarang temukan minimal 2 rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Kalau kita amati semua, ini sebetulnya ada kurang lebih 12 rantai makanan di sini. Tapi coba kamu temukan 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini. Baik, rantai makanan yang pertama, kita coba ambil yang pohon. Pohon dimakan oleh belalang. Pohon dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan yang kedua. Ya, kita coba yang padi ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Nah, siapa di sini yang sama dengan ibu untuk jaring-jaring makanannya, untuk rantai makanannya? Wah, bagus sekali. Kalau yang beda tidak apa-apa, yang penting masih dalam satu jaring-jaring makanan ya. Sekarang coba perhatikan 2 gambar ini. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang satu, ya, gambar orang yang sedang menebang pohon. Dan yang satu lagi gambar apa? Ini gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, tahukah kamu apa akibat yang akan ditimbulkan dari kedua kegiatan ini terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Siapa yang tahu? Benar, di sini jika pohonnya ditebang, maka hewan-hewan yang berasal makanannya dari pohon ini akan kekurangan makanan. Nah, jika sudah pohon ditebang, hewan kekurangan makanan, maka nanti ekosistemnya juga pasti akan terganggu. Begitu pula dengan membuang sampah di sungai. Sungai yang tercemar oleh limbah sampah tentu saja akan menjadi tidak sehat dan hewan-hewan ekosistem yang ada di dalam sungai ini juga pasti akan terganggu. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam lingkungan ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Nah, kita contoh tadi pohon ya. Pohon ini kan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, di sini jika jumlah pohonnya berkurang karena penebangan hutan, apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Nah, jika pohonnya berkurang, otomatis di sini belalang akan kekurangan makanan. Ya, jika belalang kekurangan makanan, maka belalang jumlahnya juga akan berkurang. Nah, jika belalang jumlahnya berkurang, katak juga pasti akan kekurangan sumber makanannya, yaitu belalang. Maka, jumlah katak akan berkurang juga. Kemudian, kalau jumlahnya katak berkurang, ular juga kekurangan makanan. Berarti jumlah ular juga akan berkurang. Dan ketika jumlah ular berkurang, maka jumlahnya elang juga akan berkurang karena ular merupakan sumber makanan bagi elang. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, langsung terganggu semua ekosistemnya, rantai makanannya karena pohon yang ditebang ini. Nah, perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem itu tidak akan memberikan gangguan karena
perubahannya itu berlangsungnya secara lambat. Tapi kalau perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, seperti penebangan pohon atau bencana alam, ini akan memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Dan perubahan yang tiba-tiba tentu saja akan mengganggu jaring-jaring makanan. Baik, sekarang lihat di hadapan kalian ada Edo dan Udin. Di sini Udin bertanya pada Edo yang setelah selesai meminjam bukunya. Dia bertanya bagaimana isi bukunya. Dan Edo bilang bukunya itu menarik dan dia banyak menemukan kosakata baru dalam buku tersebut. Nah, sekarang coba kalian baca teks ini dengan cermat. Dan setelah kalian baca, coba temukan kosakata baru yang belum kalian pahami. Nah, yang pertama mungkin sama ya, ekosistem. Ada eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Ya, ini mungkin beberapa contoh kosakata baru yang belum kalian pahami. Sekarang kita tuliskan kosakata-kosakata ini. Ekosistem, eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Lalu akan diapakan kosakata yang belum kalian pahami ini? Akan dicarikan artinya, ya, supaya kalian paham dengan arti dari kosakata yang belum kalian ngerti ini. Nah, ketika membaca kan kamu pasti akan menemukan kosakata, bahkan ada kosakata yang mungkin baru pertama kali kalian baca. Nah, arti kosakatanya bisa kalian temukan di kamus. Nah, sekarang sudah dipermudah ya, kamus itu sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi kalian bisa langsung mencarinya dengan lebih mudah. Nah, ini adalah arti kosakata yang tadi kita catat. Ekosistem, ini artinya. Eksploitasi, ini artinya. Kemudian lingkungan, artinya ini. Dan konservasi, artinya ini. Arti dari kosakata ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, untuk menemukan informasi penting dari teks non-fiksi, kita bisa menggalinya menggunakan pertanyaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kata tanya. Sekarang kita ulas kembali ya. Ada kata tanya apa? Untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Siapa? Untuk menanyakan orang. Kemudian bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan peristiwa. Kata tanya mengapa, ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu. Dan kata tanya di mana, untuk menanyakan tempat. Baik, coba dilihat. Pernahkah kamu melihat tari merak? Seperti apa ya tari merak? Nah, seperti ini kira-kira tari merak. Tari merak ini asalnya dari Jawa Barat. Nah, ini tariannya ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nah, di sini yang menjadi inspirasi tari merak adalah keindahan bulu-bulu serta gerak laku binatang ini, ya. Jadi sumber inspirasi dalam tarian merak. Apa saja propertinya? Propertinya adalah pakaian penari yang motifnya seperti burung merak. Kemudian ada kain di ini untuk menggambarkan sayap merak nih, yang ini kainnya. Kemudian ada mahkota. Mahkota ini untuk memperindah tarian merak ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi sumber energi kita utama itu apa namanya? Matahari. Ya, matahari itu memancarkan apa? Cahaya. Nah, cahaya itu akan menyinari semua makhluk hidup di bumi. Nah,
makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri itu namanya tumbuhan. Nah, manusia bisa apa enggak membuat makanan sendiri? Tidak bisa. Hewan bisa enggak? Tidak bisa. Untuk itu, untuk bertahan hidup, maka hewan dan manusia harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya rumput kan bisa buat makanan sendiri melalui apa namanya? Fotosintesis. Rumput dimakan apa? Rumput dapat energi dari matahari, ya kan? Buat makanan sendiri. Rumput dimakan oleh kambing, kelinci, sapi. Energinya akan diapakan? Dialihkan ke kambing, sapi, kelinci itu tadi. Kelinci dimakan oleh siapa? Ular, maka energinya akan teralihkan ke ular. Seperti itu. Ini saya bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Ya, dikasih nama dan nggak ada namanya siapa di situ? Ada yang coba dilihat LKPD-nya. Dari LKPD itu anak-anak coba dilihat, dibaca dulu. Halaman pertama itu ada nama itu kalian isi nama, kelas, sama nomor absen. Nah, bawahnya kotak itu kalian tanda. Nah, sekarang anak-anak coba dilihat halaman 3 pada LKPD kalian. Nah, di situ ada apa namanya itu? Di situ ada kotak untuk membuat poster. Anak-anak nanti menggunting, menempelkan macam-macam hewan atau makhluk hidup yang ada di sini, itu ditempel, dijadikan rantai atau jaring makanan. Nanti diberi, oh ya, balik, maaf. Nanti diberi panah, ya misalkan rumput sebagai produsen, nanti diberi panah. Panahnya dibuat pakai pulpen ya, pakai pulpen. 4 ya, berarti 1 dari gambar, nanti 1 dari gambar digunting. Letasnya satu anak, setiap anak nanti dapat lurus ada 7 hewan, 7 warna hijau untuk dijadikan digunting semua. Lalu ditempel di LKPD-nya. Sisa masih sisa, ya sudah ditaruh ini, taruh meja. Apa? Iya, digunting satu-satu ya, digunting satu persatu, nanti ditempelkan di situ. Iya, nggak usah langsung kotak, enggak apa-apa, langsung kotak saja enggak apa-apa. Langsung kotak enggak apa-apa. Tikus makan rumput ya anak-anak ya. Ular makan, kelinci boleh. Kelinci juga dimakan apa sama siapa? Berarti nanti dipotong satu persatu, lalu ditempel dan diberi keterangan. Tapi sebelum beri keterangan diberi panah dulu. Misalkan rumput nanti dimakan oleh siapa saja. Misalkan rumput dimakan oleh tikus, oleh belalang, dikasih panah. Gimana? Ya, itu ya. Lanjut, silakan mengerjakan anak-anak. Yang besar ya itu kecil karena memang di skala kecil itu. Ya, coba tempel sih, ditempel sih. Ini dimakan apa? Kelinci sama apa? Sama belalang. Nah ini gini. Coba tempel sih. Kelinci dimakan rubah sama elang. Mau kelinci sama ular juga mau. Ya, saya diberi panah itu. Betul, jadi yang atas itu namanya konsumen tertinggi, ada elang sama rubah. Paling atas itu berarti elang sama rubah, ya. Setelah ditempel nanti coba dipresentasikan. Kamu, ya bener ngono.
Itu sudah betul itu. Rumput kan banyak, ada dimakan belalang, dimakan kelinci, dimakan tikus. Ada 3. Yang makan rumput itu ada 3. Ini ya paling atas nih harusnya. Sama elang ini. Si rumput taruh bawah. Nah, terus dimakan apa rumput? Kelinci, makan belalang, terus dimakan tikus. Terus ini nanti makan belalang. Ular nanti makan kelinci dan tikus. Jadi kok panai gini. Terus laba-laba ini makan belalang juga. Ini wes. Nah, lubang makan kelinci, makan yes kelinci tak lubang makan ular. Kelinci sama ular. Nah, nanti tanahnya gini. Selamat mengerjakan. Sudah kamu tempel nanti diberitahukan teman-temannya. Paling bawah itu rumput, lalu konsumen 1, lalu konsumen 2, lalu konsumen 3. Ayo cepat sepeda mobil. Ya. Akan mempresentasikan dibaca ya. Rumput ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumput adalah produsen. Rumput dimakan tikus, belalang, dan kelinci. Tikus, belalang, kelinci adalah konsumen 1. Tikus dimakan ular, belalang dimakan laba-laba dan burung. Ular, laba-laba dan burung adalah konsumen 2. Ular dimakan elang dan lubang adalah konsumen 3. Ular dimakan elang. Kelinci dimakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya sudah, sekarang itu kalian kerjakan nanti ya. Yang jelas kalian itu sudah selesai. Perhatikan yang ada di sini. Ini ada apa ini? Rumput. Ayo, siapa yang maju? Ayo Roman, sini Roman. Yang mana Man? Roman, produsen. Rumput ditunjuk ini ya. Rumput sama pohon. Ya, kalau konsumen 1 yang mana saja Man? Ya. Apa saja yang konsumen 1 yang mana saja? Ya. Terus? Pokoknya yang makan rumput sama pohon itu konsumen 1. 2. Sambil bilang sambil nunjuk. Ya, sambil bilang sambil nunjuk. Ya. Elang. Ya, itu betul. Itu kan nomor 2 ini. Habis 1 2 berarti ayam sama kata. Ya, jadi ada 4 konsumen 2. Lalu Indi maju. Dikasihkan Indi. Indi sekarang coba kamu tunjukkan konsumen 3. Atau rantai atas makanan. Yang mana? Yang konsumen 3. Ya, elang. Elang dari mana? Dari rumput, belalang, katak sama elang. Berarti ini konsumen ketiga. Ada lagi konsumen 3? Coba dilihat dulu. Ya, ular. Ini ular dari mana berarti?
dari jaring-jaring rumput, belalang, katak, dan ular. Baik, silakan duduk kembali, ditaruh. Sekarang coba perlihatkan hasil kerja kalian anak-anak. Perlihatkan ke kamera. Kalau kerjanya ada buat kelihatan di sini, bagus semua ya anak-anak ya. Langsung ke baliknya lagi. Ada bacaan apa itu? Nah, di baliknya bacaan ekosistem itu, kalian disuruh untuk mencari kata-kata sulit. Kata-kata yang kalian menurut kalian sulit itu yang mana? Silahkan ditulis di kosakata ini. Misalkan saya contohkan ya, makhluk hidup, sulit pada itu? Enggak ya, enggak sulit ya. Biotik. Nah, biotik kalian tulis di nomor 1. Biotik. Artinya apa biotik? Bagian yang hidup. Nah, itu ditulis di artinya sini, bagian yang hidup. Kalian cari, nggak usah diisi ya, yang sudah abiotik sama biotik saja. Sekarang bawahnya kalian cari ide pokoknya. Masih ingat kan kalau mencari ide pokok? Biasanya di bagian pertama. Jangan ditulis. Apa? Nggak usah. Ayo segera ditulis sampai titik mana titik? Ya, nomor 4.
baca. Ya, Tia baca, Tia. Ayo, Tia. Tia baca ini paragraf yang pertama. Bentar, ya. Nah, sepertinya saya. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang keras. Cahaya matahari menghantarkan udara air dan tanah akan mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, betul. Tepuk tangan lagi. Hidup dan baik itu sebuah nikmat yang berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, betul. Tepuk tangan lagi. Populasi adalah kumpulan individu dan jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, betul. Tepuk tangan yang keras. Semangat semuanya. Baik, berarti ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan nanti akan dijadikan satu di portofolio. Nanti yang baik sekali ya, karena bagus sekali untuk hari ini. Kerjanya bagus, luar biasa. Kita butuh tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan lagi. Kalian dapat ajukan 2 jempol. Baik, terakhir ini ya, kita kerjakan ini yang pengalaman absen dikerjakan. Ya, evaluasinya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya, tidak hilang. Apa aja? Kalau sudah evaluasinya, silakan anak-anak mengumpulkan di sini. Evaluasinya, hati-hati ada kabel ya, hati-hati. Kalian hari ini sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang kesimpulan yang kalian dapat hari ini apa? 1. Belajar tentang apa tadi? Ekosistem. Lalu rantai. Lalu jaring-jaring. Lalu apa lagi yang kalian dapat hari ini? Membuat apa saja? Membuat poster. Lalu terakhir tadi menempel sama membuat poster sama. Terakhir tadi paragraf apa? Mau mencari apa? Mencari ide pokok. Nah, itu tadi adalah kesimpulan yang kalian dapat hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, silakan anak-anak salah satu untuk memimpin doa. Ya. Baik. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.